Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 MIPA dan IPS semester genap bab 9 tentang makanan yang halal lagi baik. Materi pelajaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Sebelum memasuki materi pelajaran, mari kita lihat dulu kompetensi dasar. Yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang makanan yang halal dan baik pada surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kemudian Al-Baqarah ayat 172 dan 173 dan hadis riwayat Abu Dawud dari Ma'di Kariba. Lalu kita kenali peta konsepnya. Pada makanan yang halal dan baik, yang pertama kita memahami Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Baik, kita masuki ke pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat belajar. Apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang makanan yang halal lagi baik. Kita pelajari yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, mana Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal lagi baik. Pelajaran yang kedua Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Allah juga melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan menyuruh pada yang buruk untuk hidup kita. Juga syaitan merupakan musuh yang nyata. Itu kita dilarang mengikuti langkah-langkah musuh. Jika mengikuti langkah-langkah musuh, itu tidak akan beruntung. Dari dua pelajaran di atas, ada perintah dan ada larangan. Perintah dan larangan itu merupakan petunjuk. Setiap yang Allah perintahkan, pastilah baik. Setiap yang Allah larang, pastilah buruk. Oke, selanjutnya mari kita simak materi makanan yang halal lagi baik. Baik, kita lanjut ke materi, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Mari kita simak bacaan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 ini ada beberapa kosakata. Contohnya kulu, makanlah, al-ardi, bumi, tattabi'u, mengikuti, khutuwat, langkah-langkah, aduwum, musuh, mubin, nyata. Maka kita artikan satu penggalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik apa yang terdapat di bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya ayat 169. Kosakata ya'murukum, menyuruh kamu. As-su, jahat. Al-fahsya, keji. Ta'lamun, ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di sini ada beberapa mufradat dan juga artinya. Coba disimak baik-baik, kemudian dihafal, sehingga nanti ketika bertemu dengan kosakata ini lagi pada lain ayat, itu sudah lebih mudah. Selanjutnya, terjemahan secara keseluruhan pada surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setelah kita mengetahui terjemahannya, lanjut kita pada penjelasan ayat. Dari judul, kita ketahui makanan yang halal lagi baik. Namun apa yang dimaksud dengan makanan yang halal? Yang dimaksud dengan makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya, baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Contohnya telur, buah-buahan, sayur mayur, daging sapi, daging kambing. Kemudian makanan yang halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama. Kemudian makanan yang halal yang sudah diolah itu biasanya berasal dari berbagai jenis makanan, contohnya dari hewan. Nah,
hewan apa saja yang dihalalkan di dalam surat Al-Maidah ayat 1, dihalalkan bagimu binatang ternak. Contohnya kambing, domba, sapi, unta, kerbau, dan juga ada binatang halal yang berdasarkan dalil khusus. Contohnya kuda. Kuda merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah berikut ini, yang artinya, pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya. Yang kedua, keledai liar atau khimar. Keledai yang masih liar termasuk binatang yang halal untuk dimakan, karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah yang artinya, tentang kisah keledai liar, maka Nabi SAW makan sebagian dari daging keledai itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada kalau yang Cina itu tidak diperbolehkan. Kemudian kita juga dianjurkan untuk makanan yang baik, thayyib. Apa itu makanan yang baik? Makanan yang baik adalah yang berguna dan tidak membahayakan tubuh manusia dilihat dari sudut kesehatan. Jadi pertimbangannya adalah kesehatan. Dengan makanan tersebut dilihat juga dari lebih bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang bersangkutan. Misalnya satu jenis makanan sangat baik untuk si A, tetapi belum tentu baik pula untuk si B atau si C. Jadi makanan yang halal belum tentu baik, dan yang baik belum tentu pula halal. Sebagai contoh, misalnya daging kambing yang sudah disembelih dengan menyebut nama Allah, itu halal, lalu dimakan mentahnya tanpa dicuci terlebih dahulu, maka makanan yang tersebut halal dari segi hukumnya, tetapi akhirnya termasuk makanan yang tidak baik karena bisa membahayakan tubuh orang yang memakannya. Berikutnya, makanan yang dikatakan baik juga adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Seperti makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, di mana di dalamnya ada kandungan vitamin, mineral, kalsium, karbohidrat, dan lain-lain. Juga makanan tersebut harus diolah dan dibuat dengan orang yang secara benar, secara baik, dengan orang yang akan memakannya, apakah untuk bayi, anak kecil, orang dewasa, ataukah orang-orang yang lanjut usia. Jadi ada kadar tertentu, karena mungkin untuk anak bayi tidak mungkin untuk makan nasi utuh begitu, ataupun orang lanjut usia itu sudah terbatas jenis makanannya. Jadi makanan yang baik adalah makanan yang tidak mengandung zat yang membahayakan bagi tubuh manusia, sehingga tidak merusak jaringan tubuhnya. Begitu. Kalau kita lihat di sini ada menu 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok. Jadi banyak yang bisa dikonsumsi sebagai makanan pokok. Kemudian lauk pauk baik nabati maupun hewani. Kemudian buah-buahan, berbagai jenis buah-buahan. Kemudian sayur mayur ditambah susu. Selanjutnya, baik kita lanjutkan penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Dalam ayat 169, Allah menegaskan bahwa syaitan selalu memuju manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya,
yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan, baik cara mendapatkan maupun cara memakannya. Semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam perangkap setan yang menjerumuskan. Pada akhirnya, setan berusaha agar manusia mengatakan terhadap Allah apa yang mereka tidak mengetahuinya. Artinya manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan, mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Tuhan tidak adil, apa itu agama, apa itu puasa, jilbab, dan lain-lain. Manusia menjadi corong setan, mengikuti jejak setan, sehingga perbuatannya tidak terkontrol dan hatinya membatu yang akhirnya sesatlah ia dan tersiksa neraka balasannya. Setan berupaya menerobos segala pertahanan manusia sampai akhirnya terpedaya oleh strategi setan. Jika ia gagal menggoda dan memperdaya manusia dari satu pintu, maka ia akan datang dari pintu yang lain. Begitu seterusnya. Tanpa pernah mengenal kata menyerah dan dalam kamus perjuangannya memperdayakan manusia, setan itu menyusup ke dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah dalam tubuh. Mengenai pengertian kalimat janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, Qatadah dan As-Sudi menafsirkannya dengan setiap perbuatan maksiat kepada Allah termasuk langkah setan. Sedangkan menurut Abu Mazlaj mengatakan nazar dalam kemaksiatan. Pintu masuk setan itu sangat banyak. Di antaranya adalah menggelincirkan manusia dengan nafsu syahwat, marah, tergesa-gesa, dengki, kikir, takabur, buruk sangka, dan lain-lain. Pintu setan yang paling luas untuk merayu dan menyesatkan manusia adalah nafsu syahwat, yaitu syahwat jasad yang terdiri dari syahwat perut atau makanan, syahwat untuk memiliki kekayaan yang berlebihan, dan syahwat kemaluan. Tentang syahwat perut ini, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada wadah yang dipenuhkan oleh anak Adam yang lebih buruk daripada memenuhkan perutnya sendiri dengan makanan. Dalam ayat 169 sangat erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu antara makanan dan godaan setan. Paling akhir, setan berusaha manusia mengatakan terhadap Allah apa yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Artinya manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan-kebiasaan setan. Dia akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Dia akan mengatakan Tuhan tidak adil, sehingga perbuatan ini tidak terkontrol lagi dan hatinya menjadi keras. Untuk itu, sebagai contoh, setan masuk ke dalam segala pintu menurut tingkatan orang yang memasukinya, dan kebanyakan adalah karena mencari makanan pengisi perut. Demi memperoleh makanan, manusia melakukan apa saja, termasuk cara-cara yang dilarang agama, seperti mencuri, merampok, menipu, memeras, korupsi, bahkan tega membunuh sesama demi materi. Semua adalah perangkap setan yang dipasang untuk menjerumuskan manusia. Oke, sebagai hikmahnya, perintah Allah, manfaatnya kita mempelajari Quran Surat Al-Baqarah 168-169 tentang makanan yang halal bagi bagi ini, yang merupakan perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal, tentu bermanfaat bagi pelakunya. Antara lain, 1. Makanan yang halal dapat menyehatkan badan dan terpelihara diri dari sumber rezeki. 2. Menyebabkan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Dan 4. Termasuk golongan orang yang soleh dan berakhlak mulia. Itu hikmahnya.
Berikut adalah tayangan video Syarihul Quran hasil tugas siswa kelas 11. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Barang Betakan. Saya bisa dikatakan sebagai pelopor. Saya Zakaria Syarif Gawat. Saya Muria Basir sebagai penceramah. Light up any soul, you became the chosen one to proclaim the word of God. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang insyaallah kami beri judul And serenity and love to a divided world that didn't have enough. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah dan nikmatnya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Allah telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan hanya halal tapi juga baik, agar tidak membahayakan tubuh kita. Makanan yang halal dan baik telah diperintahkan Allah dalam surat-suratnya. Makanan yang halal dan baik juga bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal dan baik adalah makanan yang telah tercantum dari hukum dan zat-zatnya yang dibolehkan oleh Allah. Makanan yang halal adalah makanan yang telah ditetapkan atau telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang dapat dilihat dari segi ukuran dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh. Makanan yang halal dan baik sangat penting untuk tubuh kita, karena Allah tidak akan menyuruh kita kepada yang buruk, tetapi lebih menyuruh kita kepada hal yang baik. Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169 yang berbunyi, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanyalah menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Ayat tadi menjelaskan bahwa makanan yang baik dan halal bukan hanya secara zatnya, tetapi juga bagaimana cara kita mengolahnya dan mendapatkannya. Adapun lawan dari halal adalah haram, yaitu makanan yang secara zat dan hukumnya dilarang oleh agama untuk dimakan, seperti
daging babi, daging anjing, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan lain sebagainya. Makanan yang halal zatnya bisa jadi haram jika mengolahnya dengan cara yang salah, seperti mencuri, korupsi, buang-buang hasil yang haram. Contohnya, telur yang halal bisa menjadi haram apabila orang tersebut mencurinya dari warung ataupun sebagainya. Akibat-akibat dari makanan-makanan yang halal adalah hati menjadi tertutup dari hidayah Allah, susah untuk berbuat baik, sulit menerima ilmu pengetahuan, merusak tubuh, membuat akal kurang baik, bisa mudah terpengaruh oleh godaan-godaan setan, ibadah yang kurang khusyuk, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wasjudu lillahi an kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika engkau hanya menyembah kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman. Perintah Allah untuk mengonsumsi makanan yang halal tentu bermanfaat bagi kita. 1. Makanan yang halal dapat menyehatkan badan. 2. Makanan yang halal akan memelihara diri kita dari sumber rezeki. Dapat menghindari diri dari perbuatan dosa, termasuk golongan-golongan orang soleh dan berakhlak mulia. Adapun usaha kita lakukan untuk menghindari makanan-makanan yang halal adalah yaitu tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa makanan yang halal adalah makanan yang sangat sehat bagi tubuh kita dan sangat bermanfaat, dan makanan yang haram akan membahayakan tubuh kita. Bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Hendaklah dipahami betul makanan-makanan yang haram, supaya diri kita terhindar dari hal-hal tersebut. Jadi teman-teman, kehalalan makanan bagi seorang muslim adalah perkara yang penting. Begitu indahnya Islam telah mengatur makanan yang halal maupun yang haram. Jadi semestinya kita lebih selektif untuk memilih-milih makanan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kuis untuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Yang pertama, soal pertama, arti kata khutwat adalah. Oke, silakan dipilih jawabannya A, B, C, D, E.
Kita mulai dari A. Oh, jawaban Anda salah. Kita kembali ke soal. Khutuwat. Jawaban Anda benar. Oke, soal berikutnya. Arti kata su'i adalah, kita pilih mulai dari E. Benarkah jawabannya? Jawaban Anda salah. E, perbuatan jahat. Oke, soal berikutnya. Arti kata yang bergaris bawah nomor 3 adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nomor 3, tattabi'u. Kita mulai dari A. Oke, jawabannya benar. Oke, soal berikutnya. Nomor 4. Arti ayat yang bergaris bawah nomor 4 adalah khutuwat. Kita mulai dari bawah. E. Jawaban Anda salah. Langkah-langkah. Jawaban Anda benar. Oke, soal berikutnya. Yang menunjukkan arti kata berbuat jahat dan keji pada ayat di atas adalah jahat dan keji. 7. Kita coba dulu B. Jawaban Anda salah. Ternyata 7 dan 8. Oke, soal berikutnya. Yang menunjukkan arti menyuruh kamu pada ayat di atas adalah ada 6, 7, 8, 9, 10. Menyuruh kamu. Ya'muru. 6. Kita pilih jawabannya B. Oke, soal berikutnya. Yang berarti kamu ketahui pada ayat di atas adalah ada 6, 7, 8, 9, 10. Oke, apakah 6? Kan karena ya'muru itu adalah yang diperintahkan, yang kamu perintahkan. Tattabi'un juga bukan. Ta'lamun yang kamu ketahui. 10. Oke, jawaban Anda benar. Soal berikutnya. Kata ya'murukum termasuk A. Fi'il madi, B. Fi'il amar, C. Fi'il nahi, D. Isim maf'ul, E. Fi'il mudhari. Ya'muru fi'il mudhari. Coba kita dari fi'il madi. Jawaban Anda salah. Fi'ilun amar juga salah. Fi'il nahi juga salah. Isim maf'ul juga salah. Berarti jawabannya adalah fi'ilun mudhari. Oke. Nomor 9. Arti kata bergaris bawah nomor 5 adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nomor 5, aduwwum mubin adalah musuh yang nyata. Kita mulai dari E. Godaan salah. Mengikuti juga salah. Menipu juga salah. Langkah-langkah salah. Musuh yang nyata. Soal ke-10, soal terakhir. Pengertian makanan yang baik adalah, kita mulai dari E. Jawaban Anda benar. Oke. Jadi jawabannya adalah makanan yang secara zatnya tidak merusak kesehatan adalah makanan yang baik. Oke. Ini ada tugas. Jika kamu wisata ke luar negeri membeli oleh-oleh coklat, apakah kamu akan mengecek kehalalannya? Bagaimana caranya? Silahkan kalian buat tugas bagaimana cara mengecek kehalalannya pada produk-produk makanan yang dibeli. Oke, demikianlah
Siswa-siswi dan pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.